Lagi semua, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk ke Natal ya. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dan juga mengingat apa yang telah Dia berikan untuk kita. Kehidupan kita, lahir baru untuk kita dan telah tebus dosa kita. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Yang mau nari boleh, saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab Engkau yang layak Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Kami milik-Mu Tuhan, Engkau boleh pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari semua berdiri dalam hadirat Tuhan. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Inilah hidupku lagi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku lagi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan ku inginkan, apapun yang Tuhan ku inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari beri kemuliaan kepada Yahweh Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan saudara sekalian untuk duduk.
Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa memalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, atas yang kau pikirkan tentang kami ya Tuhan. Terima kasih. Saudara sekalian, saya
minggu lalu saya lihat, I think semua tahu ya Billy Graham ya. Dalam satu khotbah dia bilang, I was saved is not because that I walk myself up here to get saved. It's not because I preach to a lot of people. And then he said, I prepare myself to die. When I prepare myself to die, that means I prepare myself to live. And he said he looked forward to it. And then he said, if there's the password in the gate of heaven, he will say, to the cross I cling. There's no hope of heaven except through the cross. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Worthy is the Lamb. God so loved the world that he gave his only son. Whoever believes in him will not die, but he have eternal life. Amin. Hallelujah. God is good. Thank you for Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari saya undang saudara sekalian untuk berdiri. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb,
crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, the Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau berikan anakmu yang tunggal Tuhan untuk kami Tuhan. Kami mau menyambut kedatangan dia ya Tuhan dengan hati yang bersyukur ya Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor you. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Namamu kudus, kudus.
through the blood of the Lamb. I enter to worship your name. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Yeah. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, you are holy, you are holy, Lord. God is holy, Jesus. You are highly lifted up. You are worthy. You are worthy, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love, Jesus. Yeah. We worship you, Jesus. You are worthy, you are worthy, Lord. Lord, I worship you. I worship you. Oh Lord, I worship you. I worship you. 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 Oh
I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy. Oh Lord, 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 your name, your name. Terima kasih ya Bapa, namamu yang kudus, namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan. Itulah yang menyelamatkan kehidupan kami ya Bapa. Itulah yang memberkati kehidupan kami. Itulah yang menolong kami dari kesesakan. Pagi hari ini kami menyembah meninggikan namamu yang kudus. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian dari umatmu dimanapun kami berada ya Bapa. Karena di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kebebasan, di situ ada kelepasan, di situ ada damai sejahtera dicurahkan. Kasih Allah yang berkelimpahan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami pada masa-masa ini. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati tempat kami beribadah. Berkati alat-alat yang kami pakai, kuduskan semuanya Bapa. Berkati telinga kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami pada pagi hari ini. Supaya kami menerima firman-Mu dengan leluasa. Dengan kami tidak ragu-ragu lagi Pak. Tapi kami percaya janji-Mu yang teguh, janji-Mu seperti sinar matahari yang terbit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan semua kehidupan kami Tuhan kami persiapkan untuk ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami umat-Mu yang diberkati mengatakan amin. God bless you. Tuhan memberkati. Thank you worship team, praise the Lord. It's a beautiful morning. Selamat pagi semuanya jemaat AFC yang terkasih. Dan semua mungkin yang hadir mengikuti ibadah ini. Kami percaya masa-masa ini adalah masa-masa yang meskipun tidak mudah, tapi kami juga mengalami lawatan Allah, mengalami kekuatan daripada damai sejahtera Allah, sehingga kita selalu dikuatkan, selalu diberkati, selalu dituntun oleh Tuhan dalam masa-masa ini. Kita tahu bahwa semakin hari saat-saat ini keadaan bukan semakin membaik, bahkan semakin mengkhawatirkan. Dari berita-berita yang kita dengar, dari statistik yang kita baca, sepertinya keadaan boleh semakin memburuk. Tetapi kita adalah umat Tuhan. Amin. Kita adalah umat yang percaya pada firman Tuhan. Kita adalah umat yang berdiri di atas janji-janji Allah. Karena itu kita tidak perlu takut. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu cemas. Karena Allah kita, Allah yang besar. Yang setuju katakan amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita penuh dengan anugerah,
Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan seluruh kehidupan. Pagi hari ini atau minggu ini kita memulai masa-masa Advent, masa-masa Natal, memasuki bulan Desember, di mana seluruh umat percaya akan merayakan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan kita sudah lihat, sudah ada dekorasi di sini. Terima kasih untuk tim dekorasi, untuk tugas yang indah ini. Luar biasa, lampu-lampu Natal kembali menyegarkan pikiran kita, menyegarkan pandangan kita kembali bahwa ada pengharapan di tengah kesesakan. Ada satu jalan yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya di dalam masa-masa sulit ini. Karena itu pagi hari ini izinkan saya membagikan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal ke-9, ya, Yesaya pasal ke-9, tapi ini dimulai dari ayat 8, pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-5, yaitu cerita tentang kelahiran seorang anak, kelahiran seseorang yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan dia bukan seorang anak yang biasa saja. Dikatakan dia seorang putra, ya, seorang putra yang diberikan kepada kita. Bahkan pemerintahan ada di atas bahunya, ya. Ada satu lambang pemerintahan yang besar di atas kehidupan anak ini. Dan judul daripada perikop ini adalah kelahiran Raja Damai, kelahiran Raja Damai, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat ke-5, mungkin bisa ditampilkan oleh tim multimedia. Saya akan bacakan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat suatu terang yang besar, suatu terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Haleluya. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan orang Median. 9 ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Dan yang terakhir 9 ayat 5, ini ayat yang sangat luar biasa, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita berdoa sebentar. Tuhan, urapilah firman ini, boleh menjadi terang dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga hati kami akan diubahkan oleh firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya percaya pagi hari ini pesan ini adalah satu pesan profetik untuk kita semuanya. Karena ini persis sekali terjadi seperti apa yang kita alami pada saat ini. Kisah ini dimulai dari kisah sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu pada waktu bangsa Israel mengalami kekalahan,
mengalami penderitaan, mengalami masa-masa suram. Yaitu kekalahan ini disebabkan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan jalan-jalan Tuhan, mereka mulai melupakan kebaikan Tuhan. Kalau tadinya bangsa Israel begitu luar biasa, diberkati oleh Tuhan pada masa-masa Salomo, menjadi kerajaan yang luar biasa di masa-masa Raja Daud, tapi setelah itu raja-raja berikutnya mereka tidak memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya bangsa ini mulai mengalami kekalahan demi kekalahan. Akhirnya bangsa ini terpecah menjadi dua, bangsa Israel Utara dan Selatan. Dan suku-suku yang tinggal di bangsa Israel Utara ini, dua suku yang paling utara adalah suku Zebulon dan suku Naftali. Dan kemudian di atas utara itu ada bangsa-bangsa lain, ada Funisia, ada Assyria, ada bangsa-bangsa lain. Dan tanah yang paling utara ini yang paling banyak mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mereka sering diserang oleh musuh, sering dihantam oleh musuh mereka. Dan pada tahun itu, pada abad itu, pada masa-masa Nabi Yesaya ini berhidup, bangsa Assyria menekan bangsa Israel. Dan dia menduduki tanah Zebulon dan Naftali. Dan mereka menawan orang-orang itu. Mereka membawa orang-orang itu sebagai tawanan. Mereka mengalami penderitaan, masa-masa gelap, masa-masa tidak ada harapan pada saat itu. Tapi luar biasa, kita ucap syukur ada firman Tuhan. Ternyata Allah kita itu bukan Allah yang biasa, amin. Allah kita itu Allah yang kekal. Dia sudah tahu apa yang terjadi dan dia tahu apa yang akan terjadi. Sehingga dia sudah menubuatkan, Allah kita sudah menubuatkan jauh sebelumnya. Bahwa sebelum masa-masa kelam ini, Allah sudah tahu apa yang terjadi. Dan kemudian pada masa-masa kelam itu Allah memberikan pengharapan kembali pada bangsa Israel. Karena itu kalau kita baca di pasal ke-8 itu banyak sekali hukuman-hukuman Allah untuk bangsa Israel. Tapi di ayat ke-9 ini Allah kembali memberikan janjinya. Dikatakan tidak selamanya ada kesuraman, dia bilang gitu. Amin. Tidak selamanya. Tidak selamanya masa pandemik ini, amin. Akan ada masa pemulihan nanti. Ada masa-masa pembebasan, ada masa-masa pembaharuan, ada masa-masa di mana berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Jadi masa-masa pandemik ini hanyalah masa-masa sementara, masa-masa yang diizinkan Tuhan pada saat ini. Dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali karena mereka begitu sombong, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka tidak taat pada firman Tuhan, mereka sombong sekali dan mereka menyembah berhala. Kemudian Tuhan merendahkan mereka dan menyerahkan mereka pada tangan musuh. Tapi kemudian berkata, kemudian hari Ia akan mengembalikan mereka dan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Yordan. Apa yang dimaksud di situ? Tidak lain adalah hari kedatangan dan mulai pelayanan dari Yesus Kristus. Karena Yesus lahir di kota, dia hidup di kota Nazaret, besar di kota Nazaret, dan dia pelayannya di daerah Galilea. Dan dikatakan, disitulah terang Tuhan akan datang, dipermuliakan lagi tanah ini gitu. Tanah ini dipulihkan, mendapat nama yang sangat baik, dan sampai hari ini kita tahu nama Nazaret, nama Galilea. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melayani di daerah itu. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah di daerah-daerah tersebut gitu. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang tidak punya pengharapan, bangsa yang sudah kalah, bangsa yang ditawan, bangsa yang mengeluh setiap hari dikatakan. Mereka suatu hari melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Orang-orang berkata kita sekarang ini memasuki dark winter. Mulai masa-masa kegelapan. Saya tadi pagi lihat statistik, sudah hampir 15 million case di Amerika ini.
15 million. Dalam seminggu 2 minggu ini sudah naik 5 million. Every day 200.000 orang lebih terkena. Every day lebih dari 2.000 orang mati saat-saat ini. It's a dark moment for America. It's a dark moment. 15 juta. Kalau ini statistik ini terus berlangsung 2 bulan lagi kita double 30 million. Dan dikatakan it's getting worse. It's getting worse. Ya, kita tidak mau deny, kita tidak mau menyangkal, memang kenyataan saat ini keadaan tidak membaik, bahkan memburuk. Tadi pagi Brother Peter bilang, wah New York juga udah mulai parah nih katanya. Udah di atas 5%. Haleluya. Baru 5%, gak apa-apa. Ya enggak. Kemudian apa? Sekolah-sekolah mulai besok dibuka lagi. Haleluya. Is it getting worse? Kita tidak tahu, ya. Tapi puji Tuhan, Supreme Court sudah mengeluarkan decree bahwa religious gathering tidak boleh ditutup di New York. Kita boleh terus jalan, amin. Kita boleh terus beribadah, tidak dilarang. Tentunya kita berhati-hati. Kita terus berhati-hati. Nah, I'm proud of all of you. Saya bangga dengan Anda semua yang ada di sini dan semua yang sudah melayani. Kita semuanya berhati-hati, tidak sembarangan. Kita do our best. Ya. Thank you to Usher team. Thank you for the worship team. Live stream semuanya. Anda, you did a good job dan semuanya membawa suatu pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini akan menyenangkan hati Tuhan. So we going through dark winter, kita mengalami masa kekelaman. Amerika sedang dalam masa kekelaman. Tapi firman Allah berkata bahwa dalam kegelapan mereka telah melihat suatu terang yang besar. Terang yang besar. Apa terang yang besar itu? Kita tahu janji Allah itu seperti apa? Matahari terbit. Ya, matahari itu terang yang besar. The sun represents the sun. Ya, matahari itu seperti gambar putra Allah. Ya, janji Allah itu tidak pernah gagal. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, betul? Waktu matahari terbit, janji Allah itu tetap sama. Tidak pernah gagal. Ya. Juga putra Allah yang telah datang ke dunia ini telah memberikan terang yang besar bagi manusia. Memberikan terang yang besar. Bahkan Yesus dikatakan di kitab Wahyu, dia lebih terang dari matahari. Dia lebih terang dari matahari. Pada waktu Yesus datang lagi, tidak perlu ada matahari. Tidak perlu ada matahari. Sebab terang sudah datang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Pada waktu Allah menciptakan bumi dan langit ini dikatakan Allah memisahkan gelap dari terang. Allah memisahkan gelap dari terang. Ada bagian di bumi yang mengalami kegelapan, ada di bagian bumi yang mengalami terang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita masih ada dalam kegelapan, tapi kita tahu juga bahwa Yesus datang sebagai terang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah terang itu sudah menerangi kehidupan kita? Apakah kehidupan Yesus ini sudah menerangi hati kita? Apakah kehidupan Yesus ini sudah membawa terang dalam keluarga kita? Dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam roh kita. Dikatakan di firman Tuhan 2 Korintus berkata dari dalam gelap akan apa? Akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Yesus sudah tahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena itu dia datang untuk memberikan terang. Dan terang itu dikatakan Yohanes pasal 3, terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, sayangnya manusia lebih menyukai kegelapan. Ternyata manusia lebih suka kegelapan daripada terang. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka
jahat. Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Matius 6 berkata, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu ini. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow, ternyata menurut firman Tuhan, kegelapan itu bukan masalah pandemik, kegelapan itu bukan masalah matahari atau tidak ada matahari, tapi kegelapan itu ada dalam jiwa kita. Seringkali kita berjalan dalam gelap, kita tidak punya terang dalam kehidupan kita, sehingga kita nabrak kanan dan nabrak kiri dalam kehidupan ini. Dikatakan 1 Yohanes 2 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, membenci istrinya, membenci suaminya, atau membenci anak-anaknya, atau membenci orang tuanya, dikatakan apa? Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Wow, ternyata kegelapan itu didefinisikan atas keadaan jiwa, bukan keadaan sekitar kita, tapi ada di dalam kita. Jiwa kita berada dalam kegelapan. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, kalau kita masih benci sama hal-hal tertentu, kalau kita masih punya kepahitan, berarti kita masih berjalan di dalam kegelapan itu. Raja damai belum ada dalam kehidupan kita. Raja damai belum bersinar dalam kehidupan kita. Raja damai belum menerangi keluarga kita. Banyak kegelapan terjadi dalam kehidupan. Karena itu kita merasa takut. Kita merasa takut dalam kehidupan ini, takut berjalan, takut melakukan sesuatu, takut bicara. Kita mengalami ketakutan dalam kehidupan ini karena kita berjalan dalam kegelapan. Kita takut mati mungkin. Kita takut terkena COVID, kita takut banyak hal. Takut kekurangan, bukan karena keadaan, tapi karena jiwa kita masih berada di dalam kegelapan itu. Karena itu Allah menjanjikan bahwa pada waktu terang itu datang, pada waktu Natal ini kelahiran Yesus Kristus, bukan masalah Natal, lampu Natal yang kita alami, tapi yang pertanyaannya apakah terang itu ada dalam kehidupan kita? Terang itu menerangi pikiran kita, terang itu menerangi hati kita, jiwa kita. Ada yang berkata bahwa dalam masa pandemik ini banyak orang bunuh diri. Lebih banyak orang bunuh diri daripada orang mati karena COVID. Karena apa? Stres, depresi, anxiety. Semuanya adalah masalah jiwa. Banyak manusia berjalan di dalam kegelapan, sehingga akhirnya tidak mengalami terobosan. Juga dikatakan dalam masa-masa COVID ini banyak keluarga mengalami masalah. Banyak terjadi perpecahan, perceraian. Kenapa? Karena ada broken relationship di dalam keluarga, ada kegelapan di dalam keluarga. Ada hubungan-hubungan yang retak di dalam keluarga yang tidak pernah dibetulkan. Sehingga akhirnya keluarga mengalami kehancuran. Ada kegelapan di dalam keluarga. Atau mungkin ada kegelapan dalam kehidupan anak-anak kita. Apakah mereka mengerti? Apakah menangkap maksud kehidupan itu? Atau mereka sudah terpikat dengan hal-hal yang lain? Apakah ada kemarahan, ada anger, ada hatred, ada kebencian, ada permasalahan yang tidak pernah berhenti di dalam keluarga kita? Itulah suatu kegelapan yang terjadi pada masa-masa ini. So the pandemic is not your worst problem, but the worst problem is inside of us. Di dalam kita ini, di dalam pribadi saya ini. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
Karena itu kita berjalan di dalam kegelapan. Bahkan Amerika, bangsa Amerika ini, masalah terbesar Amerika bukan masalah pandemik, bukan masalah COVID. Masalah terbesar Amerika adalah masalah sikap hati, di mana bangsa ini telah diberkati oleh Tuhan, tapi bangsa ini menjadi sombong, bangsa ini menjadi bangsa yang kaya, mengandalkan kekayaan, konsumerisme, mengandalkan kemampuan-kemampuan manusia, mengandalkan kehebatan, saintis, sehingga mereka mulai melupakan Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam bangsa Israel kalau mereka meninggalkan Tuhan? Masalah akan terjadi. Tuhan mengirimkan musuh untuk mendidik bangsa Israel. Demikian juga saya percaya, ini saya bicara secara profetik. Amerika sedang dihajar oleh Tuhan. Amerika sedang dididik oleh Tuhan. Amerika sedang direndahkan oleh Tuhan. Why? Karena kesombongannya. Karena bangsa ini sudah diberkati, sudah diberikan kelimpahan, tapi mulai meninggalkan Tuhan. Tidak bersandar kepada firman Tuhan lagi. Dan kita bisa berkata itu secara umum. Tapi sayangnya, ini juga masalah di dalam gereja. Gereja juga dididik oleh Tuhan. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Gereja sedang dididik melalui masa pandemik ini. Gereja yang besar-besar, gereja yang hebat, punya gedung besar dan sebagainya, semuanya is nothing now, useless. Gak bisa dipakai. Semuanya sama. Dari desa sampai semuanya pakai Zoom. Semuanya pakai online, pakai YouTube. Udah gak ada bedanya punya gedung, gak punya gedung sekarang ini. Semuanya cuma lewat online. Semuanya ibadah di rumah. Inilah suatu didikan daripada Tuhan. Supaya kita belajar dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita telah meninggalkan Tuhan demikian jauh. Kita telah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amerika juga sudah keluar jauh daripada firman Allah. Lebih dari 60 juta bayi diaborsi sejak tahun 70. Saya mendengar seorang bersaksi, seorang anak muda, perempuan, cantik anaknya, di mana dia waktu SMP, dia sudah diajarkan safe sex. Ini loh caranya pakai kondom seperti ini. Kemudian masa SMA dia punya seks bebas. Kemudian dia hamil. Kemudian dia ketakutan karena karirnya akan berhenti di situ. Akhirnya dia ke klinik aborsi. Dia umur 19 tahun pada waktu itu. Dia orang Katolik. Kemudian waktu dia ke klinik, apa yang dia lihat? Perempuan muda umur 15 tahun, 16 tahun, 14 tahun sedang antri untuk diaborsi. Inilah kejahatan manusia. Mereka demi untuk menikmati sesuatu yang mereka mau, mereka mengorbankan sebuah jiwa. Dan dokter, perawat semua itu, oh ya gampang, ini enggak apa-apa, 5 menit selesai. No problem. Ya prosesnya cepat. Tapi penderitaan yang dialami oleh anak ini bertahun-tahun. Dia terbayang-bayang terus kehidupan anak itu. Merasa bersalah, tertekan. Tahun depan dia hamil lagi. Pergi lagi ke aborsi lagi. Tapi puji Tuhan akhirnya dia bertobat dan dia bersaksi. Itu suatu kesalahan. Betapa manusia ini sudah melangkah jauh dari kehendak Allah. Hanya demi mau menikmati kesenangan dunia.
Divorce rate in America is more than 50%. Sangat mudah sekali untuk mengatakan cerai. Amerika ini sedang dilanda pride and destruction. Kesombongan manusia. Mengalami banyak tantangan demi tantangan. Dan gereja pun banyak melakukan kesalahan menurut saya. Maaf nih saya ingin katakan, gereja sudah mulai terlibat di dalam politik, sudah melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, dan sudah keluar dari jalur. Gereja tidak ada hubungan dengan politik, gereja hanya hubungan dengan kerajaan Allah. Begitu gereja berhubungan dengan politik, akan terjadi perpecahan. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Perpecahan demi perpecahan. Gereja tidak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi unity. Dikatakan di firman Tuhan, kalau suatu rumah itu dipecah belah, maka rumah itu akan hancur. Itulah iblis yang ingin memecah belah keluarga, gereja, bangsa. Sehingga Allah tidak lagi ditinggikan, Allah tidak lagi dipermuliakan di negara ini. Bahkan Allah dipermalukan saat ini. Ini saya dengar sendiri dari kehidupan anak-anak muda di Amerika ini. Anak muda yang saya tahu sendiri. Mereka katakan begini, aku mau ikut Yesus, aku cinta Yesus, tapi aku benci gereja. Aku tidak suka gereja. I hate Christianity. Kenapa? Karena mereka lihat tidak ada contoh yang baik daripada orang Kristen. Inilah kehancuran daripada gereja. Inilah kegelapan yang kita alami pada saat ini. Bangsa ini sedang mengalami kegelapan, keluarga mengalami kegelapan, manusia hidup dalam kegelapan. Karena itu kita perlu Yesus. Yesus Kristus yang sesungguhnya terang dunia, yang menerangi hati, pikiran, jiwa, roh kita, sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia dan budaya yang ada sekitar kita ini. Tapi Yesus, kita mengucap syukur. Dia bukan hanya membawa terang dalam kehidupan kita, tapi dia mau membawa sukacita. Membawa sukacita. Karena dikatakan, bahwa engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Natal ini, Yesus ingin memberikan sukacita pada manusia, ingin memberikan pengharapan yang baru dalam masa kesesakan. Dia ingin memberikan kekuatan kepada kita. Dan ada 3 alasan kenapa kita bersukacita. Ada 3 hal kenapa kita bersukacita. Meskipun keadaan ini tidak berubah, mungkin kita berpikir, oh, meskipun Yesus gak menolong, gak apa-apa kok. Ada vaksin kok. Iya kan? Sekarang perusahaan-perusahaan balapan bikin vaksin. Wah, 1,95%, 1,94%. Ya toh, 1,90% mungkin. Saudara pilih yang mana? Kira-kira. Kalau saya sih gak mau milih. 100% pun belum tentu saya ambil. Apalagi baru 95%. Tapi kalau janji Yesus 100%, amin. Firman Tuhan ini janjinya 100%. Waduh, yang satu stoknya naik luar biasa, gitu ya. Hebat. Padahal nggak tahu hasilnya bagus atau enggak. Tapi namanya orang itu senang sesuatu yang kelihatannya bagus gitu. Tapi Yesus ingin memberikan sukacita yang abadi untuk kita. Dikatakan kenapa di ayat ketiga dikatakan kuk atau beban, ya. Kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahu, serta tokat penindas bicara soal tekanan dari si musuh ini, dikatakan apa? Telah
kau patahkan, telah dipatahkan. Kuk beban itu telah dipatahkan oleh Yesus. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kau akan kuberikan kelegaan karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku enak. Kuk itu udah dipatahkan. Kuk apa? Kuk dosa. Kuk maut. Kuk depresi. Itu telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di Ibrani 12, tinggalkan beban-beban yang merintangi. Mari kita berlari menuju ke tujuan. Kepada iman, kepada Yesus Kristus. Mari kita tinggalkan. The problem is not the pandemic, the problem is our faith. Apakah kita punya iman di dalam masa-masa Natal ini? Pandemic is not your source of stress. Your spouse is not your source of stress. Penyakit bukan sumber tekanan sebetulnya. Yang disumber tekanan karena dosa. Dosa kita yang menekan. Penyakit kita telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan kalau kita mati pun itu suatu keuntungan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih yang begitu membayar segala kehidupan kita. Kuk itu telah dipatahkan. Beban itu telah dipatahkan. Tidak ada lagi yang membebani kita seharusnya. Sukacita itu telah diberikan. Sukacita yang abadi, sukacita yang tidak dapat diambil oleh dunia ini. Karena itu Stefanus pada waktu dia dirajam sampai mau mati dia bilang, oh Tuhan, haleluya, enak nih kayak massage Tuhan, dilempari batu gitu. Langsung naik ke surga. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita kita. Pada waktu Yesus ada dalam kehidupan kita, pada waktu Yesus menerangi kehidupan kita, tidak ada stres seharusnya. Tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi peperangan. Di ayat keempat dikatakan setiap sepatu tentara yang berderap dan jubah yang berlumuran darah, yaitu setiap problem di dalam peperangan ini, banyak orang meninggal, banyak penderitaan. Dikatakan semuanya itu dibuang, dibakar. Tidak ada lagi peperangan, penderitaan. Kelahiran Sang Raja Damai telah melenyapkan penderitaan kita sebetulnya. Sebab penderitaan kita telah dibayar oleh Yesus. Yesaya 53, dia menderita di kayu salib, mati, dicambuk, dipukul, disalibkan. Agar kita boleh menerima penebusan dan kita dibebaskan. Menerima kemerdekaan. Tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi tekanan. Seorang anak. Dan alasan yang ketiga adalah seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan, kata yang penting di sini adalah untuk kita. Bahkan diulangi lagi, bukan hanya anak, tapi seorang putra telah diberikan untuk kita. Is given for us, unto us. A child is born, unto us a son is given. Dan dia bukan sembarangan anak, saudara. Dia seorang raja. He's a king of kings. Seorang raja, monarch. Saya baru-baru ini nonton film di Netflix. Ya ini saya pecandu Netflix, saudara, saya ngaku. Bisa berjam-jam kalau nonton Netflix. Tapi ya saya nonton yang baik-baik lah ya. Judulnya Crown. Pasti orang Indonesia jarang yang nonton gini-ginian. It's about the story about monarch in England. Sekitar tahun 1950. Jadi bicara tentang Queen Elizabeth pada waktu dia masih muda.
Waduh, beautiful movie. I love, saya sekarang suka nonton movie yang lama-lama ya, tahun dulu-dulu itu. Nggak tahu karena usia saya tambah tua, jadi saya suka yang lama-lama atau gimana. But I love to watch movies yang zaman-zaman dulu gitu. Yang masih kuno-kuno, mobilnya kuno-kuno gitu ya, nggak ada teknologi. Telepon tuh ya, harus pakai colokan-colokan itu, nyambungnya bisa setengah jam kemudian baru ketemu orangnya gitu. Harus dicolok-colok gitu. It's beautiful. It's talking about king and queens. Peralihan di mana papa dari Queen Elizabeth ini meninggal, dan Queen Elizabeth umur masih muda, umur 26, dia diangkat menjadi ratu. And how difficult her life antara keluarga pribadi dan pemerintahan. The monarch, kita tahu Inggris itu berupa kerajaan. Dan Inggris is the number one nation on the earth at that time. Superpower. Amerika belum menjadi superpower. Inggris menguasai 20% dari dunia ini. India, Pakistan, Hong Kong, Afrika, semua dikuasai oleh Inggris. Australia, begitu besar kekuasaannya. Dan semua pada puncaknya dipegang oleh satu orang aja, Queen ini yang masih muda, 26 tahun. Wow, it's amazing karena dia membuat keputusan ke arah mana bangsa ini akan bergerak. How powerful, how respectful people. Begitu dia datang, ribuan orang menyambut, bersorak-sorak. Prime Minister harus hormat sama Queen. Setiap orang harus hormat sama dia. Dia masih muda, perempuan lagi. Tapi semua orang harus hormat karena dia Queen. Dianggap dialah wakil Tuhan bagi bangsa Inggris ini. Jutaan orang di seluruh dunia hormat sama dia. Tidak berani. Dan suatu hari, kita akan melihat seorang raja yang jauh lebih besar daripada Queen Elizabeth. Raja di atas segala raja. And yet, kita tidak tahu sampai di mana kekuasaannya. Kita sering melupakan kelahiran sang raja ini. Kelahiran daripada Raja Damai ini suatu pengharapan bagi dunia, suatu sumber kekuatan kembali. Dia membawa terang, dia membawa sukacita, dan terakhir dia membawa damai. Yesus Kristus datang untuk mendamaikan dunia dengan Allah Bapa. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita. Ada 3 kedamaian yang harus dipunyai oleh orang Kristen. Yang pertama, the peace with God. Apakah hatimu damai dengan Tuhan? Kalau engkau masih lari dari Tuhan, kalau engkau masih jauh dari Tuhan, engkau belum berdamai dengan Tuhan. Kita masih bergumul, kita masih mempertanyakan, kita masih belum percaya, kita belum berdamai dengan Tuhan. Allah Yesus Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dosa kita didamaikan dengan Dia oleh pengorbanan dari Yesus Kristus. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, inilah waktunya engkau didamaikan dengan Allah. Sebab tanpa pendamaian itu engkau tidak dapat mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Sebab damai itu hanya datang dari Yesus Kristus. The second peace that we must have, dan seringkali orang jarang berbicara soal ini,
is peace with yourself. Berdamai dengan dirimu sendiri. Sebab seringkali dalam masa pandemik kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri juga. We're struggling, we are angry, kita kecewa, kita marah. Dan seringkali karena kita tidak puas dengan kehidupan ini sendiri. Atau dengan apa yang bisa kita lakukan. The second peace you must have is the peace with yourself. And you feel that mungkin kita melakukan banyak kesalahan, mungkin kita sudah menyakiti orang lain, kita minta ampun sama Tuhan. And the second thing is forgive yourself. Forgive yourself. Because before you forgive yourself, you cannot forgive others. First one, receive forgiveness from God. Menerima pengampunan dari Allah. Kedua, mengampuni dirimu sendiri. And the third one, then you forgive other people. Seringkali kita melewati yang kedua ini. Dan kita mengalami kesulitan untuk mengampuni orang lain. Karena itu tidak ada damai dalam kehidupan kita. Mengampuni diri sendiri bukan berarti mencintai diri sendiri, tapi mengampuni diri sendiri artinya mengakui kita ini adalah ciptaan gambar dan rupa Allah. Dan kita menerima segala keterbatasan kita. Kita menerima segala kelemahan-kelemahan kita sebagai bagian dari kehidupan. Dan kita tahu bahwa kita bukan Tuhan. Kita belajar menyerahkan hidup kembali kepada Tuhan. And receive it. Live by the grace of God. It's not by your own strength. Segala upaya kita ini tidak ada artinya. Make peace with yourself. And the third one, make peace with others. Belajar mengampuni orang dengan kasih Allah. Belajar mengerti bahwa Allah itu di atas segalanya. Belajar mengerti bahwa Allah mampu untuk membebaskan kita dari segala keterikatan itu. Peace with others. Make peace. And the peace of God will come into your life. Apakah hidup kita sudah ada damai? Apakah Raja Damai itu ada dalam kehidupan kita? Is Jesus Christ is ruling in our heart? Is He King over our life, over our family? Nanti kita akan mengambil perjamuan kudus. Inilah saatnya kita menguji kembali kehidupan kita. Is Jesus Christ King in our lives? Is He become what He's supposed to become? To be King. Apakah Dia sudah membawa damai itu? Pada saat kita kehilangan kerjaan, pada saat kita kehilangan relationship, apakah damai itu ada dalam kehidupan kita? Karena when Jesus is not in our life, no matter what we do, there is no peace. The solution of the peace of a problem is not on the situation around you. It's not who wins the politics. It's not whether you get a job or not. It's not whether your bank is full or not. But the peace, it depends whether the King of Peace itu ada dan tinggal dan berkuasa dalam kehidupan kita. That's the answer of the Christmas. Hari Natal ini, bulan Natal ini adalah masa-masa di mana kita merenungkan kembali. Apa hidup kita ini masih hidup di dalam kehendak-kehendak Allah? Apakah kita takut lebih daripada takut keadaan ini lebih daripada kita takut akan Tuhan? Kita harus merenungkan. Kita harus
kembali lagi kepada dasar dari firman Allah. Saya panggil pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya. Kita persiapkan hati saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan keselamatan itu, Engkaulah terang yang sudah disebutkan oleh Nabi Yesaya. Hampir 3.000 tahun yang lalu, Engkau mengeluarkan firman ini. 2.000 tahun yang lalu Engkau mengenapi kedatangan-Mu. Dan hari ini, 2020, kami boleh menikmati keselamatan itu, boleh menikmati terang yang besar itu, boleh menikmati pembebasan itu. Karena Engkau sudah hadir. Pagi hari ini, Kau lawat setiap kehidupan umat. Bila terang Natal boleh turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saja kita boleh mengambil perjamuan kudus. Siapkan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Yesus. Kami angkat roti ini di hadapan-Mu saat ini, Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh-Mu yang dikorbankan untuk kami. Dalam masa Natal ini kami berdoa agar tubuh dan darah Kristus boleh membangkitkan kembali iman kami. Masa kelahiran Yesus Kristus adalah masa di mana kami boleh mengalami damai yang melampaui segala akal. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Kau angkat segala beban-beban, beban dosa, beban manusia ya Bapa yang bukan berasal dari Engkau. Dan saat ini Kau turunkan damai sejahtera Natal untuk kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, pada waktu kami makan roti ini, biarlah kami bersekutu dengan Raja, dengan segala Raja. Bersekutu dari Sang Raja Damai yang menuntun hati pikiran kami Bapa. Sehingga kami boleh disembuhkan dari segala luka,
dari segala kekecewaan dan ketakutan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Kami makan roti ini saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada waktu Engkau akan disalibkan, Engkau juga mengalami masa-masa gelap, ketakutan. Engkau tahu apa yang kami alami. Darah Yesus yang dicurahkan saat ini boleh membebaskan kami kembali Tuhan dari kutuk dosa, dari sakit penyakit, dari kutuk kemalangan, dari roh-roh kepahitan. Engkau sembuhkan saat ini Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan kami sudah pulih ya Bapa. Kami terima keselamatan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami akan minum dari cawan ini. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih tim worship dan terima kasih pastor yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara-saudari kita lanjutkan worship kita dengan pemberian kita dan tithing kita ya. Silakan Brother Solihin. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini secara luar biasa Tuhan. Melalui hadirat-Mu, melalui firman-Mu, melalui persekutuan dengan tubuh dengan darah Kristus Yesus, kami semua boleh dipulihkan. Karena Tuhan ada cahaya Natal, ada terang Tuhan yang datang dalam kegelapan, dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menjadi terang, Engkau yang menerangi hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Sehingga kami Tuhan boleh mengenal akan Engkau dan berjalan pada terang-Mu.
Tuhan terima kasih ya Tuhan, kami juga pada hari ini mau bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Segala yang kami dapat, segala yang kami miliki, semua yang kami terima yang baik adalah dasar daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas keluarga kami, atas semua berkat yang Tuhan berikan, dan kami mau membawa Tuhan persembahan kami, tithing kami, Tuhan, offering kami kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Tuhan memberkati, agar Tuhan kalau kami memberikan hati sukacita, Tuhan akan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, resources ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan sukacita. Amin. 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 Terima kasih, Saudara Solihin. Sedikit pengumuman. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, saudara-saudari, mungkin kita udah online selama hampir 8 bulan ya. Mungkin kita juga jenuh dan sudah tired ya. But kita harus mengingat ya, banyak kita ada mengundang teman-teman kita untuk join online kita ya. Tapi saya melihat sampai hari ini kita yang di sini sekitar 44 orang yang online. But I only saw 4 orang yang videonya on ya. Jadi tolong saudara-saudari ya, supaya orang baru atau Anda mengundang guest untuk datang supaya nggak bingung juga, lihat kok semua pada nggak kelihatan ini ya. Juga saya merasa it's been 8 months, a lot I didn't see you guys ya. Paling nggak kalau bisa lihat videonya, nah kan bagus kan gini. Jadi kalau saya mau ambil screenshot bisa kelihatan semua saudara-saudari, bukan hitam semua, cuma namanya aja. Ada yang malah Costco, saya bukan nyindir ini ya, cuman mengingatkan ya supaya semua bisa melihat dan teman-teman yang Anda ajak untuk bergabung juga bisa feel comfortable, bukan terus nyari yang mana ini tadi yang ngundang saya siapa ya, yang kok nggak kelihatan begitu ya. Itu aja pesan saya agar kita lebih rajin lagi put on our video supaya setiap orang bisa ngelihat. Nggak apa-apa, saudara-saudari, Anda mau jalan-jalan atau mau apa, makan juga nggak apa-apa. It's okay, as long kayak kita di corporate ya, kalau meeting masa dimatiin, ya lama-lama bisa di-fire dong. Ya, itu aja pesan saya. Pengumuman Sunday School masih ada, saudara-saudari, untuk anak-anak Anda karena ini sudah mendekat Christmas. Lily Benny juga udah share sama anak-anak, bagi anak-anak Anda yang mau share video atau kegiatan mereka, silakan ya. Ya, saya lihat juga Hendra udah put on, Lily luar biasa, luar biasa. Anda ini luar biasa semua ya. Oke. Minggu depan ibadah gabungan Desember 13 ya, ini akan ibadah gabungan AFGS lokalitas Harrisburg, DC, Atlanta, Scranton, dan New York ya. Ini Desember 13 jam 10.30, jangan keliru jamnya, jam 10.30 karena Scranton mereka kebaktiannya jam 10.30. Pembicaranya Anda sudah mengenalnya, bagi Anda yang ikut IFGF East Coast Conference, Anda sudah mengenal Pastor Roy Untu ya. Kemudian I Care Overcomer Desember 12. Disciple of Jesus Desember 14, Long Island Desember 19. Kemudian I Care Glory, I Care Grace, I Care Target, kita masih belum dapat schedule-nya, silakan menghubungin ketua I Care leadernya. Terakhir, berita gembira seperti biasa, birthday. Jessica Hiao, ini anaknya Tommy dan Vonita ya. Kemudian Matthew Martin, kemudian Milo Martin, ini satu keluarga yang birthday 2 orang, the same week. Ya, ini anak dari May Martin dan Tony Man. Kemudian saudari kita Jingga Setiawan, luar biasa, luar biasa.
Ini kemudian Joshua Lisda. Ini anaknya Caca apa anaknya Hendra? Kayaknya ini joint venture ya. Kemudian Willianto Aong Anggosli. Ya. Kemudian ini Hansen Cahyono. Bagi yang nggak kenal Hansen, ini keponakan saya. Ya, jadi kalau mau send angpau silakan ke Yayasan Manopo. Masih terbuka. Kemudian terakhir Michael Buana ya, saya kurang mengenal. Bagi saudara yang mengenal, silakan reach out kepada mereka. Demikian pengumuman saya kembalikan ke Century. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan mereka saat ini, Tuhan. Pada saat kami berharap Engkau akan turun tangan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa Bapa, berkat damai sejahtera itu boleh turun dalam kehidupan setiap keluarga. Hubungan yang retak akan dipulihkan. Hati yang lemah akan dibangkitkan kembali Bapa. Roh yang tertidur akan dibangunkan kembali. Biarlah Bapa kemuliaan Allah turun atas kehidupan setiap keluarga Tuhan. Masa-masa pandemik, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap Tuhan. Engkau tidak kehilangan apapun. Pandemik hanyalah alat Tuhan untuk membuat kami lebih bangkit lagi, lebih dewasa, lebih mengerti firman Allah. Terima kasih Bapa, kami melepaskan saat ini kuasa damai dalam setiap kehidupan umat-Mu, kuasa kasih, dan kuasa penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Pergilah saat ini jemaat terkasih di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Pergilah di dalam kasih dari anaknya Yesus Kristus. Dan pergilah di dalam penghiburan daripada Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan Kau dalam masa Natal ini. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dan juga yang beranniversary. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bye guys.
Jangan lupa anak-anaknya dibantu online. Selamat hari Minggu semuanya. Happy birthday, Bye. all. God bless. 11:45. Bye. Joshua, you gonna sing today? No, my mom posted a video. Oh, okay, good. God bless all. Bye. Yes, Bye guys. Helga, awesome. Sayonara. Konnichiwa. Yeah. Awesome. Thank you, Kopit. Bye. Thank you, Sol. Bye. Thank you all. Thank you.